Halo Tribuners semuanya, kali ini kita akan buat program yang namanya Ngasik Ngobrol Artis dan Musik. Nah, Tribuners semuanya, kita kedatangan bintang tamunya banget ya. Tribuners semuanya nanti bisa langsung gabung, caranya cukup mudah, yaitu dengan komentar dan pertanyaan. Mungkin tanya-tanya sama Muka dan mahal ini. Oke, nah nanti kita ngobrolnya karena ini dalam pandemi COVID-19, jadi kita jaga jarak banget, jadi kita harus menaati protokol kesehatan. Jadi habis ini saya akan menyelinap di tempat yang tersembunyi sambil kita ngobrol dengan Nuka dan Mahal ini. Oke, Tribuners semuanya, kita akan mulai ngasik kali ini. Oke, selamat datang ya di Tribun Bali ya. Halo. Terima kasih banyak. Apa panggilan Tribun? Tribuners. Tribuners, halo Tribuners. Tribuners. Hai. Gimana kabar nih? Baik. Ya, nah ini kan pandemi COVID-19 nih. Kegiatan berdua nih apa aja nih? Untuk saat ini? Saat inilah pastinya ya. Promo, Kita promo. ya, paling sering promo dan apa ya? Kemarin habis dari Bandung juga. Kalau selain di bidang musik, paling kayak Tetap di musik, menulis. ya nulis lagu, terus Menulis lagu. kalau enggak nonton film. Olahraga biasanya. Suka olahraga juga ya? Suka Olahraga apa nih yang paling seru nih? Olahraga tangan. Olahraga tangan. Yang pasti jaga jarak banget ya ini ya. Nah, Tangan nulis maksudnya. Hah? Nggak jadi. Oke deh. Nah, apa namanya? Kalau pasti kan dari Sobat Nuka sama apa namanya? Mylins. Manis itu kan pasti kangen banget kan? Karena saya lihat kemarin itu juga sudah view-nya sudah luar biasa di single terbarunya itu. Nah, untuk ngobatin kangen mereka ini boleh dong kita dinyanyiin ya obat rindu lah gitu. obat rindu, oke. Obat rindu. Obat rindu. Inilah obat rindu untuk kalian. Untuk kalian. Di mana kamu? Apakah kau rindu? Susah buat lupa. Hati tak bisa berdusta. Walau ku tahu kau bukan untukku, tapi tetap kau terindah. Cinta tak salah, aku yang salah. Oke, terima kasih, thank you. Terima kasih. Matur suksume. Sama. Iya. Nah, ini kan banyak sekali Tribuners itu pengen tahu nih, gimana sih awal mulanya pertemanan berdua nih? Kalau yang kita lihat sih waktu di karantina dan lain sebagainya itu kan, waktu ajang pencarian bakat itu. Yep. Apa sih sebenarnya itu? Apa benar-benar dari situ atau sebelumnya udah kenal gitu? Sebenarnya sih dari kenalnya waktu pencarian bakatnya. Jadi waktu itu cuma kayak ya udah kenal terus say hi doang, terus ngobrol-ngobrol biasa aja gitu. Belum yang terlalu deket banget. Dan dekatnya sih setelah itu karena kan kita ada project bareng, terus ada cover lagu juga, terus waktu itu sempat duet di kayak konser virtual gitu. Jadi udah mulai deket pasti situ. Iya betul. Pasti kalau deket kan pasti sama-sama tahu dong gitu. Apa sukanya gitu. Apa mungkin apa namanya? Boleh dicoba? Boleh coba? Boleh coba. Boleh coba? Kalau warna ada perbedaan nggak? Apa sama-sama suka? Beda. Kalau itu beda. Kalau itu beda tuh. Itu tidak mungkin kayak suka warna yang saya sukai. Kalau makanan mungkin? Beda Beda. juga. Makanan beda. Terus yang deketin berdua ini karena apa?
Orangnya. Kamu suka makan apa? Kamu suka warna apa? Kamu suka pink? Iya, aku juga. Iya, kita dekat. Nggak mungkin. Enggak dong. Nggak mungkin. Jadi pertemanan tidak harus dari kesamaan apa namanya makanan. Oh enggak. Justru malah kalau beda tuh malah lebih seru. Maksudnya kayak Jadi ada kita bisa ngisi satu sama lain. ya individu A sama individu B itu beda. Kalau misalkan digabungkan tuh kan malah jadi kayak beragam gitu loh. Nggak yang harus misalkan aku berteman sama dia karena dia kayak punya apa ya, kesukaan yang sama aku atau punya hobi yang sama gitu, enggak. Nah, kalau Mbak Lani sendiri seperti apa? Lihat dari pertemanan gitu, cara berteman gitu. Apakah ngelihat juga dari perbedaan itu atau mungkin? Itu bisa dibilang iya juga, perbedaan itu penting karena kan kita juga bisa sharing dan kita juga bisa kayak berdebat, tapi berdebat yang positif gitu loh. Sebenarnya kayak gini deh, tapi persamaan juga penting. Jadi misalnya kita bisa sama-sama sharing di dalam persamaan kita juga, misalnya ya aku juga kayak gini, terus kalau kamu tuh kayak gini, kalau kamu A, misalnya sama A nih, kalau kamu sebagai A kamu ngapain, kan bisa sama. Di dalam persamaan juga sebenarnya bisa gitu. Artinya pertemanan itu meskipun persamaan dan perbedaan itu saling mengisi ya. Nah. Itu dia. Nah, sekali. Nah, kemarin itu single terbaru. Kita ngomongin single terbaru. Aku yang salah ya? Aku yang salah. Siapa sih yang salah ya sebenarnya? Aku yang salah. Aku Itu gimana tuh prosesnya? Karena sebelumnya aku lihat juga ada banyak lagu yang dinyanyiin kedua itu kan, tapi cover gitu. cover gitu kan, tapi habis itu rilis single. Wah, itu kemarin saya lihat udah berjuta-juta lah gitu. Nah itu gimana itu prosesnya? Kok kan biasa kalau dari ajang pencarian bakat itu kadang kan malah sendiri-sendiri gitu kan. Yeah. Nah, kayak misalkan siapa tuh saya tidak sebutin namanya dia ada. sendiri gitu. Nah, kalian berdua gitu. Apa yang menginspirasi? Atau mungkin kecocokan aja? Wow. Jadi di awal pun juga kita sebenarnya sendiri-sendiri nih. Sendiri-sendiri, dia juga sebenarnya juga udah plan sendiri dan aku pun juga sendiri dan udah mau jalan gitu. Terus akhirnya mungkin karena dilihat dari respon positif yang nonton, terus dari kita juga cover itu orang-orang nontonnya rame gitu. Terus dilihat dari label mungkin ada kecocokan suara dan lain-lain. Akhirnya kita mau coba buat duet gitu. Gitu. Cocok dan tidak cocoknya ya? Cocok nih. Cocok ya tapi ya? Ya kalau nggak cocok nggak mungkin terjadi dong. Oh iya. Iya benar. Punya pintar hari ini. Nah, tapi justru dari single itu banyak ditanya juga karena kan apa namanya ada video klipnya juga gitu kan. Dan bahkan di cover sebelumnya lagu-lagu itu juga ada video klipnya. Ada nggak kesulitan misalkan kalau kita ngomongin di atas panggung katakanlah itu kan tanda kutip belum ada video klipnya kan gitu kan. Nah itu kan full video klip. Ada kesulitan nggak sih ya? Kesulitan pas video klipnya? Ya, pembuatan video klip. Enggak. Lancar semua sih. Lancar semuanya sih. Karena juga apa ya? Kan sama timnya juga welcome banget, maksudnya mereka juga kooperatif, terus sama yang cast yang lainnya juga apa kayak yaudah seru-seruan gitu, walaupun baru kenal tapi kayak udah bawaannya udah seru, jadi semuanya ngejalannya juga lancar, nggak ada masalah apa sih, maksudnya kayak udah lancar gitu sampai selesai, dan itu tergolongnya cepet, cuma sehari ya. Sehari doang. Sehari tuh? Sehari doang dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jam 8 malam ya. Wow. Cepet tergolong. Yang terkesannya itu yang pertama itu waktu mau masuk ke soundtrack yang awal banget itu. Oh ya. Pagi Lia. Oh ini di mobil ya? Iya. Musiknya ya? Atau apanya nih? Iya musiknya itu. Oh, musiknya. Okay. Itu prosesnya berapa lama tuh? Proses semuanya? Sebulan, kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Wow. Tergolong cepet juga ya? Cepet. Itu cepet ya namanya? Okay. Iya, soalnya awalnya kita juga kayak dengerin lagu itu udah sampel sih, walaupun masih kasar, maksudnya kayak cuma sampel gitu, jadi nggak yang pure kita nulis dari nol banget gitu, enggak.
Itu 2020 ya berarti ya? Kalau Iya. kalau tag-nya itu 2020 20. Oh, sudah masuk pandemi berarti ya? sudah. Wow. Tapi apa ya? Dari apa tag-nya itu kan dari satu rumah terus kemudian menarik banget loh itu artinya Dari semua ke tempat lain gitu. ah, Ah, itu 1 bulan ya. Iya. Luar biasa juga itu. Nah, kalau di video klip sebelumnya ada perbedaan nggak? Misalkan kalau kemarin kan istilahnya kan cover itu kan lagunya tanda kutip lagu orang lain gitu. Ada perbedaan nggak dengan single pertama, apalagi single pertama itu apa? Mungkin- Nanti diterima nggak gitu dan lain sebagainya, ada nggak kekhawatiran itu? Kekhawatiran itu pasti ada. Pasti ada. Kalau perbedaan itu di coveran pertama sih sama single itu beda banget karena kan coveran pertama tuh bisa dibilang banget gitu kan. Kalau yang single kita tuh malah kebalikannya gitu. Sebenarnya itu bercerita sebenarnya kenapa kita cover itu, kenapa kita cover Bimbang, kenapa lanjut ke Aku Yang Salah itu tuh sebenarnya lanjutan. Ada garisnya gitu. Oh. Lanjutan Ada tapi serialnya. tapi kalau dilihat dari segi MV itu nggak berlanjut. Tapi kalau dilihat dari segi apa namanya dari segi cerita kita denger gitu tanpa melihat MV itu lanjut gitu. Nah, itu kan pasti setiap lagu itu kan bisa misain ya. Ada kisahnya lah, Iya. bisa dibilang seperti itu. Aku Yang Salah ini pastinya ada kisahnya juga dong. Maksudnya kisah ke pribadi kita masing-masing? Udah itu masing-masing atau mungkin ada yang lain kemudian menginspirasi terciptanya lagu itu atau mungkin Kebetulan ini yang ciptain itu KPK KPK Skandar ya. Ah. Jadi Nah, bukan. jadi yang dia yang ciptain jadi kurang lebih mungkin itu entah itu pengalaman siapa yang dia tulis atau mungkin pengalaman pribadinya itu kurang tahu. Cuman yang kita tahu itu ceritanya adalah itu kalau menyeluruhi itu dia penyesalan nggak ngomong kalau gue tuh suka sama lu gitu. Terus akhirnya karena penyesalan terus akhirnya mereka punya pasangan masing-masing. Nah terus akhirnya mereka ini deh apa namanya nggak bisa ngelupain. Jadi rasanya itu tetap sama yang lama walaupun udah ada masing-masing ya, gitu. bener. Artinya sebenarnya karena kalau digambarin di video klipnya itu kan sebenarnya cinta yang masih kanak-kanak itu sudah ada rasa cinta dan sebagainya, kemudian tumbuh dewasa, satunya kemudian pindah ke luar kota kalau tidak salah begitu. Seperti itu ya? Ya benar. Itu emang dari apa ceritanya emang dari kecil tuh udah karena mungkin saking dekatnya ya. Jadi kayak mereka udah ada rasa gitu walaupun pasti kalau kecil kan nggak tahu nama belum tahu yang namanya cinta gitu. Mungkin dia Tapi gini loh kayak beranjak dewasa. ya Terus akhirnya mereka kayak nemuin cowok nih. Mungkin pas kecil itu tuh cowok pertama yang mereka bisa klop gitu loh. Terus akhirnya mereka gede dapet cowok lain. Tapi kok kayaknya aku ngerasa si dia yang dulu itu lebih deket banget sama aku, lebih tahu rahasiaku, lebih pokoknya di liriknya ada yang terindah, mungkin dia paling indah kayak gitu loh dengan segala memorinya mereka gitu. Ya. Nah, dengan kisah-kisah seperti itu, bagaimana sih triknya untuk menjiwai supaya lagunya itu dapat banget dengan cerita gitu kan? Pasti ada kan kayak semacam apa ya? Imajinasi dari cerita itu kemudian dibawa ke lirik, kemudian dinyanyikan. Gimana sih supaya Tribuners semuanya tahu supaya untuk menjiwai dari cara menyanyi gitu dan sebagainya. pastinya kalau aku sih baca liriknya dulu, pahami ceritanya dulu. Ini tentang apa lagunya. Habis itu mungkin kalau misalkan sambil dengerin musik itu membantu ya sambil dengerin juga dan sambil kita memahami ceritanya kita sambil ngebangun imajinasi sendiri. Misalnya kalau belum pernah ngerasain, itu kayak bikin apa yang akan kita lakukan atau rasakan kalau misalkan kita ada di posisi kayak gitu. Itu sih. Itu yang mungkin paling mudah buat coba itu. kita punya waktu kita melakukan itu kita berimajinasi kalau kita ada di sana gitu di posisi itu. Benar. Berarti apa namanya menjiwai begitu dalam gitulah bisa dibilang seperti itu ya. Jadi harus yang paling pasti membaca terus kemudian menghayati dari lirik-lirik itu ya sendiri. Iya, benar. Nah, kemudian dari single itu kira-kira ada rencana lain lagi apa? Pasti. Kedepannya. Pasti ada. Pasti ada. Itu ya tentunya pasti di bidang musik kembali gitu. Tidak mungkin di bidang lain tapi yang pastinya ke depannya itu pasti yang untuk kita seriusin itu pasti di bidang musik. Iya, benar. Gitu. Bisa aja mungkin single atau mungkin ada project duet lagi gitu sih. Jadi tetap
jalan terus. Oke. Nah, kita akan sapa dulu Tribuners yang mungkin sudah banyak sebenarnya dari tadi pagi kita share. Nah, ini ada komentar dari Facebook Tribun Bali dari Sri Ekawati. Halo Sri Ekawati. Hai Sri. Melo Guslo dan Antohit pasangan musisi, amin. Kemudian dari Ketut Arianti, pasangan gemes cocok banget, sukses terus ya Kak. Nah, Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. sebenarnya banyak banget ini komentar-komentar dari Tribuners semuanya. Tapi mungkin di lain waktu bisa lagi kita akan ngobrol karena cukup waktunya cukup pendek banget. Nah, kita lanjutin lagi. Nah, tadi kita sudah bahas soal singlenya. Nah, kalau kemarin kan lebih banyak pada move on dan lain sebagainya gitu. Itu gimana sih tips supaya move on cepet gitu? Apalagi kalau pandemi ini biasanya sih gitu ya. Kalau pandemi ini kita ngomongin move on itu move on dari pandemi. Nah, kalau kalau sekarang ini kalau move on sama teman mungkin ya punya rasa, terus habis itu untuk ngilangin move on sama pertemanan seperti itu gimana sih? Silahkan siapa yang mau jawab? Ayo jawab yuk, bisa ya. Ayo bisa ya. Yuk. Tips move on. Ya udah bisa. Ya kan kamu pernah suka sama orang dong. Iya kan yang lebih pro. Gimana cara kamu? Tips move on adalah ini bukan tips move on. Maksudnya kalau aku waktu itu kan pernah suka, saya suka aja nggak pernah yang gimana gitu. Ya udah sih, maksudnya entah kenapa kayak bisa hilang sendiri. Maksudnya yang awalnya mungkin kepikiran banget atau yang kayak setiap ketemu tuh yang benar-benar deg-degan, benar-benar kayak keringet aku. Soalnya kalau setiap ketemu tuh pasti waktu SMA tuh ketemu tuh pasti kayak deg-degan, terus kalau lama tuh kayak suka ada keringetan gitu, nervous lah. Cuman lama-kelamaan tuh ya udah gitu. Entah kenapa bisa ya udah bodo amat lah. Kayak beda. Ada hal yang lebih penting untuk dipikirkan gitu. Caranya salah satunya mungkin punya kegiatan lain apa begitu untuk mungkin mencari nulis lagu, ngerjain tugas. Mungkin caranya adalah menyalurkan rasa sukanya itu kalau aku ke lagu. Jadi kayak misalkan nggak bisa ngungkapin nih, terus aku tulis ke lagu. Jadinya apa yang aku ungkapin itu ada di situ. Jadi nggak perlu ngomong langsung ke orangnya, tapi berharap suatu hari nanti bisa bawain lagu itu dan didengar sama orangnya itu. Tapi tanpa tertuju ke dia gitu. Dan itu positif jadi karya juga ya. Itu dia positifnya tuh. Mungkin ada tambah? Mungkin ada nambah lagi soal move on? Enggak, dia lebih pro soalnya. Iya kayak gimana ya? Kalau aku pribadi sih nggak tahu. Sebenarnya nggak tahu caranya. Karena maksudnya ntar juga bener juga kata dia tuh kayak bakal lama-lama tuh lupa sendiri. Karena kan kita juga punya kegiatan dan lain-lain. Tapi walaupun emang kadang ingat juga, tapi mungkin kita bisa melakukan suatu hal yang lupa tuh kayak main sama teman, walaupun tuh kayak lupanya cuma waktu main sama teman, mungkin balik lagi ingat lagi gitu. Tapi lama kelamaan tuh jadi itu terbiasa gitu loh, jadi akhirnya juga lupa. Jadi tetap ngelakuin sesuatu hal yang emang menurut kita positif dan ngelakuin suatu hal yang penting untuk diri kita sendiri. Ntar pelan-pelan pasti akan terobati. Atau mungkin dilupain langsung begitu nggak bisa ya? Susah dong. Nggak bisa banget. Bangunnya aja lama. Turunnya gampang banget. Suka gampang gitu. Nggak bisa ya. Yang pasti jangan ambil jalan pintas itu ya yang paling penting ya. Jalan pintas. Nggak ada jalan pintas sebenarnya. Nah, seperti apa mungkin? Karena kalau jalan pintas misalnya kayak aku bilang tadi kan, misalnya kita main sama teman. Karena kita lewat ke pintas pun kita akan balik lagi ke tujuannya gitu. Dan jalan pintas itu juga banyak durinya juga ya. Wow. Dalam sekali pembahasan. Karena terkadang gini loh, kalau misalkan pikir positif lagi, kalau misalkan pengen lebih mudah, anggap aja untuk saat itu dia bukan jodoh kita untuk saat itu. Mungkin kalau mempermudahnya. Cuman kalau misalkan siapa yang tahu kalau misalkan emang itu, pasti kan kayak nanti terakhirnya akan balik lagi gimana pun caranya. Itu sih paling gampang untuk melupakan.
mungkin gitu. Tapi kan ada juga cerita kalau move on-nya cepet terus habis itu baliknya juga cepet. Bener nggak sih? Nggak tahu. Move on-nya cepet, balik maksudnya apa balik? Baliknya misalkan. Balikannya? Balikan lagi gitu. Kan ada sih, ada nggak akhirnya gitu? Mungkin ada, mungkin gini kali kayak udah move on tapi dia, nah sama sambungin kayak punya luka tadi berarti sebenarnya udah move on nih, tapi kalau emang dia jodoh kita mau lewat jalan pintas yang kakak bilang tadi mau berduri kalau mau emang harus pulang ya pasti pulang. Kalau emang itu tujuannya pasti durinya bakal hilang. Kalau nggak bakal kerasa. Itu dia. Oke, kita jeda sebentar ya. Siap. Oke, Tribuners semuanya, nanti kita gabung lagi. Kita jeda sebentar di acara Ngasik. Balik lagi di acara Ngasik, ngobrol artis dan musik. Nah, kita masih bersama Nuka dan Mahdini. Nah, pasti teman-teman Tribuners pengen tahu sih ceritanya bagaimana sih susahnya persaingan ketika mengikuti ajang berbakat gitu. Susahnya persaingan. Atau mungkin dari awal deh ceritanya seperti apa gitu. Sebenarnya bukan persaingannya yang susah, mentalnya yang susah. Kita kayak diuji sendiri gitu loh. Soalnya aku nggak pernah yang anggap ini tuh semua persaingan karena kita semua punya bebannya sendiri-sendiri. Yep. Dan justru kita saling support satu sama lain. Dan pastinya kan kayak apa ya, banyak haters pasti. Dan itu yang diuji sebenarnya, kayak kalau misalkan mentalnya kita nggak kuat pasti akan down dan itu mempengaruhi performa. Tapi kalau misalkan mental kita kuat, meskipun performanya jelek atau kayak misalkan kurang memuaskan, tapi pasti kita kayak ya udah gitu, nggak bakal kepikiran sampai kemana-mana. Kalau di awal-awal itu seperti apa supaya Tribuners semuanya bisa apa ya, bisa lah supaya kalau misalkan punya bakat menyanyi dan lain sebagainya, tipnya di awal ketika mau mengikut ke ajang pencarian bakat seperti itu, tipnya seperti apa? Ikhlas. Tips? Ikhlas. Maksudnya kalau kalian nggak ikhlas mengikuti semua itu, kalian akan beban terus nih dengan ikhlas. Itu misalnya gini, aku punya harus bisa juara 1 nih, kayak gitu. Jadi kalian nggak bisa kayak gitu. Jadi kalian harus ikhlas dengan apapun keadaannya, dengan apapun jalannya gitu. Jadi semua itu dilakukan harus dengan ikhlas gitu. Kalau kalian nggak ikhlas dan tulus, kalian nggak akan bisa ngelaluin itu semua. Berharap boleh, tapi kalau misalkan nggak sesuai ekspektasi jangan sampai kecewa yang berlebihan. Iya, gitu makanya aja. kalau kecewa ikhlaskan. Kalau tekad mungkin ada nggak istilah? Tekad itu Pasti tekad itu ya. semangat gitu nggak sih? Tekad. Kayak semangat gitu, rasa Iya, optimis itu gitu. harus. Tapi nggak yang gitu. Iya. Tekad tuh harus ada tekad, tapi balik lagi dengan apapun tekad kita, ya kita harus pikir hasilnya tuh apapun hasilnya kita harus terima dengan ikhlas. Maksudnya yang paling utama menurutku adalah ikhlas. Artinya tidak ambisius. Ya. Itu kayak Ambisius boleh juga. Ambisius boleh. Justru malah waktu itu problemnya kalau aku sendiri dibilangnya kurang ambisius. Karena aku ada apa ya? Kalau pemikiranku emang jujur aku nggak terlalu ngincer juara di situ. Aku cuma ngincer pengalaman, jadi mungkin ya emang aku tambah orangnya kayak gini ya, pasti kayak udah lempeng gitu. Jadi dilihatnya aku kurang kayak, padahal itu kayak aku mencoba buat ya emang ini aku gitu. Tapi ya udah aku terima komentar itu, dan itu nggak yang sampai kepikiran terus down, karena yang bener kayak tadi aku ngelakuinnya ikhlas, bener-bener yakin, aku yakin dengan tujuan awal yang emang pengen dapetin pengalaman tuh untuk next keluarnya. Jadi waktu tereliminasi pun ya udah nggak sedih, itu nggak, jadi sebenarnya kayak udah biasa aja gitu. Biasa aja. Lempeng aja ya. Nggak lempeng sih, maksudnya kayak ya senyum pasti ya, maksudnya nggak yang lempeng-lempeng juga. Soalnya itu emang kadang melakukan sesuatu yang nggak dia maksud, maksudnya sesuatu itu kayak tadi, kayak kelihatannya lempeng padahal nggak, padahal sebenarnya semangat kayak gitu loh. Orang Emang pembawaanku kayak gini. iya, orang lihatnya lempeng aja, cuek-cuek aja gitu kayaknya. Padahal nggak gitu. Iya. Nah,
mungkin bisa pengalaman selama di karantina itu seperti apa sih gitu, bisa berbagi cerita dikit aja Pengalaman di karantina Yang itu apa yang gak dilupain? pengalaman yang paling bisa dibilang terkenang lah seperti itu bersama teman-teman. Mungkin kan kalau di karantina kan teman-teman baru juga gitu kan. Jadi kebetulan di karantina itu kan kita tanpa keluarga nih, nggak ada keluarga sama sekali, HP pun nggak ada gitu kan. Jadi karena kita benar-benar sama teman terus karena HP nggak ada, jadi kita benar-benar sosialnya tuh ada gitu loh, kita ngobrol satu sama lain, kita main juga main semua. Jadi di situ kali waktu kita masih 23 besar 23 besar. 22 gitu lah ya. Oh, 22. 22 besar. 22 besar itu kita benar-benar yang berame kan. Jadi itu benar-benar ngerasain yang namanya punya keluarga lagi gitu, punya keluarga kedua lah Yeah. pada saat waktu itu, karena kan kita sama lama gitu lah, jadi ngerasain punya keluarga baru gitu. Artinya benar-benar membangunkan semacam membangun keluarga yang baru, tidak ada HP dan lain sebagainya gitu ya. Dan justru karena itu juga pas kita dikasih HP, kita nggak tahu mau ngapain. Iya, benar. Lebih milih, tahu gitu ya. maksudnya lebih milih ya udah dah, dapat HP oh ya udah taruh ngobrol gitu. Karena kita nemuin sesuatu bahwa bersosialisasi secara langsung itu lebih enak. Iya. Iya. Malah kadang naruh HP, maksudnya ya udah buat apa gitu. Jadi kadang aku suka lihat kalau misalkan lagi ngumpul gitu, aku taruh HP terus lihat yang lain pada nunduk tuh kayak aneh gitu loh. Aku suka ngeliat kalau itu lagi ngumpul terus ngeliat sekeliling pada nunduk semua, suka aneh, nggak kerasa apa-apa gitu. Kayak dari ada diajarkan seperti itu tuh ada manfaatnya juga ternyata. Jadi benar-benar ini ya apa? Wis, itu luar biasa kalau bisa diterapin di sekarang ini ya. Artinya orang ketemu berempat gitu nggak sama-sama lihat ke bawah Ya ya. mungkin kalau ada keperluan tertentu ya, cuman kan nggak yang kayak terus. Beda lagi kalau misalkan emang nongkrong karena pengen mabar gitu, Ya, itu beda. Kita juga di HP main. Kita juga ngobrol gitu, cuman kalau misalkan sibuk sendiri-sendiri itu yang Sampai sekarang ya sama teman-teman masih apa namanya istilahnya komunikasi gitu. masih. Masih? Masih. Apa aja misalkan kalau yang lain gitu misalkan Diskusi apa gitu. apa aja Paling yang diomongin nge-support gitu sih, lebih nge-support. Kayak misalnya teman kita ngerilis lagu nih, terus misalnya aku bilang lagunya bagus banget gitu, kayak lagunya bagus banget, terus kita saling support di Instagram, saling dengerin. Kadang aku pun di kamar mandi itu putar lagu teman-temanku gitu lagunya, terus aku putar karena di kamar mandi itu aku tempel seriusan, terus aku play lagu teman-temanku. jadi masih banyak komunikasi ya sama teman-teman ya Ya, meskipun jarak dan Selalu waktu. kontak kok. jarak dan waktu baik. Nah karena ini waktunya sudah mepet banget, mungkin apa ya bisa dibilang closing statement dari Luka dan Malen buat Tribuners semuanya, buat penyemangat mungkin dalam menjalani hidup sekarang ini. Wow. Oke. Hai Tribuners, Halo. jangan lupa untuk dengerin single kita Aku Yang Salah, karena itu bisa membuat kalian terinspirasi buat kalian yang nggak bisa move on dan kalian yang nggak bisa mengungkapin perasaannya, mending kalian ungkapkan sebelum kalian merasakan aku yang salah. Terus aku yang salah bisa didengerin di mana Nuk? Di semua digital platform pastinya, dan jangan lupa juga nonton MV-nya di official YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga like, comment, subscribe. Dan pokoknya buat Tribuners semuanya jaga kesehatan, semangat terus. Terus juga kalau misalkan kalian bisa di rumah ya di rumah aja. Kalau misalkan emang harus keluar, tetap jaga protokolnya. Pokoknya jangan sampai sakit. Udah semangat semua. Oh ya, jangan lupa juga follow Instagram kita Aku Mahalini Raharja. Oh iya, aku Danuka 02. Jangan lupa juga subscribe YouTube kita Aku Mahalini Raharja Official. Aku Raja Genuka Official. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bye-bye. Jangan lupa streaming. Oke, terima kasih Luka dan Malini atas datangnya di Tribun Bali Studio dan acara live di Tribun Bali Facebooknya. Nah, Tribuners semuanya, acara ngasik ngobrol artis dan musik kali ini akan kita akhiri. Seperti biasa,
pesan kita adalah jaga jarak dan tetap pakai masker. Dan sampai jumpa di acara program-program Tribun Bali lainnya. Dan jangan lupa baca juga berita-berita tribunbali.com, Facebook, Instagram, dan YouTube. Dan kami akhiri, sampai jumpa Tribuners semuanya.